Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian guys. Assalamualaikum. Hai guys, kalian apa kabar? Aku udah lama banget nih nggak buat video ya. Kayaknya setiap buat video openingnya gini mulu ya. Itu kan karena aku nggak konsisten buat videonya. Ayo konsisten lagi. Insya Allah aku belajar buat konsisten buat video ya guys. Mungkin kalian nggak nungguin sih tapi ya biar apa yang aku punya, pengalaman yang aku punya, aku sharing dan bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin di Jepang atau yang masih baru nih tinggal di Jepang. Kalau sampai Tachi mungkin lebih banyak pengalamannya, lebih jago, lebih luas lah pengalamannya ya. Oke, langsung aja guys. Di sini aku mau sharing mengenai suka duka tinggal di Jepang sebagai minoritas nih. Kalau beberapa waktu lalu aku kan pernah jelasin nih, aku pernah sharing mengenai suka duka tinggal di Jepang itu kan secara general ya, secara umum. Nah sekarang lebih spesifiknya lagi nih sebagai minoritas di Jepang. Karena apa? Kalau di Indonesia kan kita muslim, kita muslimah sebagai mayoritas di Indonesia. Ya jadinya kan kalau mengenai hal agama tentang ibadah itu kita dipermudah ya. Tapi kalau di Jepang ini dia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian guys. Udah ya. Oke, ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan di sini yang mungkin banyak dipertanyakan oleh teman-teman yang ingin ke Jepang atau yang masih baru di Jepang ya. Yang poin pertama adalah kesulitan dalam beribadah. Ya sebenarnya nggak sulit kalau perusahaannya mengizinkan kita untuk beribadah ya guys. Karena kan setiap perusahaan itu punya masing-masing peraturannya. Dan alhamdulillah aku bekerja di perusahaan yang memang mengizinkan kami untuk beribadah. Bahkan disediakan juga tempat beribadahnya. Jadi kalau kita lagi istirahat terus kita ingin sholat itu kayak merasa leluasa ya untuk beribadah gitu. Sebenarnya sih nggak masalah kita istirahat bareng teman-teman kerja yang lainnya, bareng temen Jepang kayak gitu. Kita juga nggak ngerasa terganggu. Cuman pasti kayak kita ngerasa dilihatin nih, jadi malu kan. Jadi kalau disediain tempat pribadi untuk sholat kan kayak nggak malu gitu. Kayak ya udah leluasa, insya Allah bisa khusyuk gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Lalu gimana kalau kita lagi bepergian gitu? Ya of course lebih enak ibadah di Indonesia ya, karena kalau misalnya ini ada masjid nih, beberapa kilometer kemudian ada masjid lagi ya, minimal musola atau tempat-tempat ibadah yang disediakan oleh tempat-tempat umum ya, kayak misalnya kayak restoran atau tempat belanja kayak gitu kan. Tapi kalau di Jepang kan susah banget ya. Yang pertama aku bahas soal wudhu dulu ya. Ada beberapa cara untuk kita bisa sholat, untuk kita bisa berwudhu ya. Yang pertama jaga wudhu. Sebelum kita berangkat itu kita wudhu dulu, baru dandan berangkat dan tahan wudhu itu ya. Tapi kan kita kan perlu minum, kita butuh menghidrasi diri kita. Nah biasanya habis minum kan kita kebelet nih ya. Terus kita buang air kecil, ke toilet, batal dong. Terus gimana wudhunya lagi gitu. Aku saranin buat teman-teman wudhu itu jangan di toilet-toilet umum yang ramai orang, jangan di toilet stasiun kereta, jangan di toilet tempat-tempat wisata gitu. Aku saranin teman-teman buat wudhu di toilet antara toilet duduk dengan wastafelnya itu yang jadi satu kesatuan gitu loh, yang jadi satu tempat gitu guys. Kayak misalnya di toilet minimarket kayak toilet Family Mart, toilet 7-Eleven bisa, dan yang lainnya gitu. Jadi bisa kita kunci dari dalam dan kita bisa leluasa wudhunya ya, bisa nggak terburu-buru takut dilihat orang waktu kita ngangkat kaki ya. Soalnya di wudhu kan ada part kita membasuh kaki kan. Kalau di toilet umum itu kan kita nggak disediain tempat wudhu kayak di Indonesia yang kerannya itu rendah, jadi memudahkan kita untuk cuci kaki tanpa harus ngangkat-ngangkat gitu. Sayangnya di Jepang nggak ada guys. Ada tapi pastinya di masjid atau di tempat-tempat yang disediakan prayer room khusus kayak gitu. Kalau nggak ada shogunai, kataganai, dan mau gimana lagi ya, kita harus wudhu di wastafel yang notabene untuk mencuci tangan dan mencuci muka. Tapi kalau orang Jepang lihat kita mencuci kaki di wastafel tuh kayak kesannya nggak sopan ya guys gitu. Makanya kalaupun memang jauh banget nih minimarketnya gitu dari tempat kita, sedangkan bentar lagi waktu sholatnya mau habis gitu, gak apa-apa sih sholat di toilet-toilet kayak tempat umum atau toilet-toilet kayak stasiun kereta gitu, nggak masalah. Asalkan kita sediain botol ya guys, bisa bawa botol kosong dari rumah atau kita bisa beli air mineral gitu. Jadi nanti udah wudhu semuanya dan sampai di akhir mau basuh kaki, kita masuk lagi tuh ke toilet,
terus kita basuh kaki kita buang airnya, kita taruh kaki kita di atas toilet gitu guys. Jadi bisa kan? Walau alam ya, semoga Allah terima, semoga wudhu kita sah gitu ya. Yang penting juga pas bepergian, kalau nggak lagi menstruasi, kalau nggak lagi halangan ya, kita yang perempuan nggak usah bawa tas yang terlalu kecil, sehingga perlengkapan sholat kita seperti sajadah dan mukena itu bisa masuk ya ke dalam tas kita. Kita bisa bawa backpack atau bisa bawa shoulder bag yang bisa memuat perlengkapan sholat kita. Sebenarnya nggak harus bawa mukena juga nggak masalah ya. Jadi kita bisa bawa sajadah traveling yang kecil, jadi bawaan kita tuh lebih compact lagi, nggak ribet banyak bawaan gitu kan. Asalkan busana kita itu menutupi aurat dan memenuhi persyaratan sholat gitu guys. Nah, poin selanjutnya yang ingin aku sampaikan, sulitnya menemukan atau merasakan suasana Islamik, terlebih sekarang lagi Ramadan dan nanti juga ada Idul Fitri, Idul Adha, dan setiap harinya juga kita kan sholat ya. Kalau di Indonesia pasti di rumah aja kita udah bisa dengar suara azan langsung dari masjid. Kalau di Jepang mah buru-buru ya, susah banget soalnya di sini jarang banget masjid. Maksudnya kalau kita ke masjid pasti kita dapat suasana Islamik tersebut ya. Kayak teman-teman pasti tahu semua ya, masjid yang dulu tempat Syahrini nikah, Masjid Chami di Tokyo, itu memang nuansa Turki, masya Allah bagus banget masjidnya. Dan kalau kita tuh ya pasti dapet banget suasana Islamnya ya. Kalau kan nggak mungkin ya kita bolak-balik, kayak aku itu jauh kan dari kota sekitar 2 jam hampir 3 jam kayak gitu, dan ngabisin sekali pulang balik itu 200-300 ribu kalau dirupiahin kan. Dan kalau nggak mungkin setiap hari itu kita kesana gitu, nggak mungkin gitu. Makanya kitanya sendiri yang harus bisa menciptakan suasana di rumah kita tuh menjadi suasana Islami. Terus poin selanjutnya adalah kesulitan dalam mencari makanan halal. Sebenarnya nggak sulit kalau kita teliti dan kita rela. Menarik sih, kenapa harus ada rela? Dari teliti dulu ya. Masih 5 minutes later. 346 minutes later. The next day. Oke, yang pertama dari teliti dulu ya, karena ada beberapa kandungan makanan yang haram dikonsumsi bagi umat muslim. Yang pertama pasti kita udah tahu, yaitu pork atau babi ya, bukan iko. Ini aku taruh kalau ada kanji yang seperti ini jadi makan. Yang terkandung di sini tuh nggak boleh dikonsumsi ya. Jangan sepele guys, soalnya di Jepang tuh makanan-makanan kayak coklat aja itu tuh mengandung yoshu gitu-gitu. Kadang nanti cuma kerupuk lah ada babinya. Ya pokoknya gitu guys. Yang kedua rela nih. Kenapa aku bilang rela? Kayak misalnya aku suka banget dulu Jagariko. Aku taruh di sini. Itu setahun aku pokoknya setiap beli okasi atau beli cemilan tuh aku pasti beli dia nih, karena aku udah teliti, aku baca wah nggak ada nih kandungan-kandungan yang haram dikonsumsi. Lah aku lihat di akun Instagram yang membahas tentang haram halal makanan di Jepang itu. Salah satunya termasuk Jagariko itu ternyata haram. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Ada salah satu makanan yang memang di situ ada termasuk kandungan ini, Yukazai. Itu ada emulsifier. Jadi emulsifier itu bisa dari kandungan nabati dan hewani kan. Kalau nabati ada sebuah produk makanan yang menyertakan bahwasannya emulsifiernya ini ada tertera di dalam kurung ya. Itu tuh dari daisuke atau dari kacang kedelai. Tapi kalau yang nggak detail gimana gitu, coba deh kalian yang lebih tahu detail tentang emulsifier ini, kalian bisa komen di bawah ya, supaya bisa jadi ilmu juga buat aku dan teman-teman lainnya, dan bisa jadi amal jariah kan. Amal jariah kan banyak ya, nggak banyak sih, 3 ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Soalnya pengalaman kayak gini juga kita sharing bisa menjadi ilmu kan guys. Coba deh ayo sharing di kolom komentar. Oke. Selanjutnya adalah soal penilaian hijab dan Islam. Soal hijabku ini nggak menjadi penghalang untuk kerja. Alhamdulillah aku bekerja di perusahaan yang memang membolehkan dan mengizinkan kami untuk berhijab gitu. Terus gimana komen-komen orang Jepang soal hijab kita, soal keislaman kita gitu? Komen-komen orang Jepang mengenai hijab aku, alhamdulillah baik ya. Pernah nggak disuruh lepas hijab? Oh pernah, sama nenek-nenek lagi. Ya sama lansia yang aku rawat ya. Tapi aku di sini ambil positifnya, dia tuh perhatian banget gitu. Soalnya di waktu itu tuh musim panas. Dia tuh gini ngomongnya cetus ya memang. Kamu kan itu pakai hijab. Kamu kan nggak lagi di Indonesia, kamu kan lagi di Jepang. Nggak apa-apa buka aja kan, nggak tahu orang Indonesia. Terus dalam hati yang pertama, ini tuh bukan peraturan negara tapi peraturan
agama kan, dan Allah tuh di mana aja gitu tuh. Aku tuh kayak mau ngomong gitu tapi ya udahlah ya, ini tuh intinya dia tuh perhatian gitu. Kasihan Anas kan, dia kayak ngomong gitu kan, terus kayak nggak apa-apa kok, ya kita jawab aja nggak apa-apa kok Nek, aku nyaman kok pakai ini, soalnya udah terbiasa gitu kan. Udah dia ngerti kok, oh ya udah kalau nggak apa-apa gitu. Lalu di tempat kerja aku itu kan setiap bagian makanan kayak makan siang, makan pagi, makan malam itu, khususnya orang Jepang itu kan kayak pakai penutup rambut untuk melindungi rambut kita jatuh ke makanan pasiennya kan, dan pakai apron juga. Nah kalau kita kan, kalau kayak aku kan udah pakai jilbab, jadi nggak perlu lagi dong pakai penutup kepala. Orang Jepang tuh kayak menilai, wah kamu sih enak pakai jilbab gitu, soalnya kayak jadi bentri aja, praktis aja gitu, terus jadi cepet pakai apron udah beres cepet kita kerjanya jadinya kan, terus langsung cuci tangan, langsung bagiin nasi gitu, udah cepet. Mereka menilainya gitu loh guys. Pokoknya masya Allah ya, kita dengan menggunakan hijab dan memakai hijab itu kita mudah dikenal ya. Ini merupakan identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi ketika aku keluar juga, orang-orang udah langsung kenal kayak, wah Islam nih pakai jilbab gitu ya. Ada juga sih yang nggak tahu. Pokoknya pernah ada pengalaman dia tuh kayak, wah orang Indonesia ya gitu. Aku pernah lo pergi ke Bali gitu, dia pakai bahasa Inggris, orang kayak orang Barat gitu. Terus kayak bisa-bisanya langsung tahu aku Indonesia karena mungkin aku pakai jilbab. Dengan itu dia tahu aku muslim, dan dia tahu Indonesia merupakan dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Jadi tahu nih, wah dari hijab dia muslim, orang Indonesia. Kayak gitu mungkin mikirnya, kayak masya Allah sih identitas banget. Ada juga orang Arab, dia kayak assalamualaikum gitu, dari mana? Indonesia gitu. Ada juga yang orang Jepang, assalamualaikum gitu, dari mana? Istriku juga ini loh kerja di sebuah negara Islam gitu kan. Masya Allah ya, identitas banget. Makanya teman-teman yang dari Indonesia misalnya berhijab dan di Jepang dilepas hijabnya, ayo pakai lagi yuk, karena ini kan hijab kita ini bukan soal aku masih banyak dosa belum pantas pakai jilbab kan, enggak ya, karena hijab ini adalah kewajiban kita yang harus kita laksanakan sebagai wanita muslim gitu. Jadi sebanyak apapun dosa kita, karena ini kewajiban, sama seperti sholat ya, kita harus tetap sholat, harus tetap pakai hijab ya teman-teman. Ayo pakai hijabnya lagi. Terus ada sebuah kejadian lagi nih guys, kan aku kerja sama anak Nepal ya, dia bukan beragama Islam. Di sini bukan aku bermaksud untuk menjelekan agama beliau, dan aku nggak merendahkan ya di sini ya. Maksud aku hanya ingin sharing dan ingin bercerita aja nih pengalaman aku gitu, bahwasanya ada loh pengalaman kayak gini, bahwasanya hijab tuh nggak seburuk ini loh di pandangan mereka kayak gitu. Terus nenek-nenek ini cetus banget kalau ngomong, beda ya sama nenek-nenek yang nyuruh ngelepas jilbab tadi nih. Dia bilang malam-malam tuh kan dia bunyiin nurse call, dia mencet nurse call, kita datang berdua kan, posisinya dia masih baru, jadi aku lagi ngajarin dia. Terus ayo sini aku ajak gitu kan. Terus Nek kenapa gitu? Aku kaget, kamu ya kayak hantu sih. Seharusnya kamu pakai jilbab kayak dia, kayak maksudnya kayak aku gitu. Kayak gitu banget, jadi kasihan aku ya sama si anak teman aku itu. Terus dia kayak nelongso gitu loh, kayak dia diem kayak, maaf ya aku nggak punya gitu, kasihan banget kayak, ya ampun. Terus aku jelasin nggak gitu kan ya, dia nggak kayak hantu kok, dia juga cantik gini. Lagian kan ini aku pakai ini karena perintah agama. Aku jelasin gitu, baru baru dia jelasin maksud tujuan dia ngapain tadi mencet nurse call tadi gitu. Kayak gitu juga. Pokoknya ada beberapa kejadian ya yang nggak buruk guys sebenarnya. Terus gimana soal Islam? Media Barat kan memberitakan Islam tuh dengan hal-hal yang kurang baik ya, seperti misalnya ada kejadian penembakan, lalu Islam dikait-kaitkan, lalu disebut teroris. Kayak kalau di Jepang juga ada beberapa media yang pernah memberitakan hal-hal seperti itu. Tapi mereka, selama pengalaman aku gitu kan, nggak tahu teman-teman yang lain, mungkin Senpai Tachi atau teman-teman yang udah lama di Jepang pasti pengalamannya lebih banyak lagi ya. Tapi kalau sepengalaman aku, alhamdulillah nggak pernah yang dinilai orang kamu pakai jilbab kamu muslim teroris ya gitu, nggak pernah. Kayak langsung orang juga pas lihat pakai jilbab muslim nih, terus kayak matanya sinis melihat itu, alhamdulillah nggak pernah. Kalau diliatin terus sampai kepalanya muter gitu pernah juga aku ya guys, di kereta gitu. Kalau kita pergi ke kota ya, yang notabene-nya banyak wisatawan muslim, bisa dari Indonesia, dari Malaysia atau dari manapun yang datang pakai jilbab gini, dan mereka udah pernah lihat, oh ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya nih, maaf ya, orang-orang lanjut usia, terus kita ketemu anak-anak yang mereka juga nggak main sosmed kan, ya, yang mungkin nggak pernah lihat kita kayak gini, karena kan kita beda ya. Kalau misalnya hal yang beda itu bakal mencolok dan mengundang perhatian. Dan aku
juga nggak merasa terganggu kalau dilihatin terus, karena maklum ya kan, kalau misalnya nih ada orang yang nggak pernah kita lihat dan bentukannya aneh, nggak aneh sih, maksudnya bentukannya tuh unik ya, terus misalnya kayak orang-orang bule gitu kan, kalau datang ke Indonesia itu pasti kita liatin terus. Nah sama halnya kayak gitu, makanya aku nggak ngerasa terganggu sih di situ walaupun diliatin terus gitu. Ya gitu doang paling guys. Kalau sukanya, tadi kan aku cerita tentang dukanya nih, sekarang aku cerita sukanya. Sukanya mungkin lebih sedikit daripada dukanya ya. Soalnya yang aku sampaikan tadi bukan melulu tentang duka ya, karena ada hal sukanya juga gitu, soal hijab tadi ya, soal yang lain-lainnya kayak gitu. Tentang sukanya ini, aku bisa menjadi mengenalkan Islam kepada mereka gitu kan. Kayak misalnya sholat, sebelum sholat kita ada wudhu loh, ini tata cara wudhu, aku tunjukin videonya di YouTube. Terus dia kayak kaget tuh, kemarin kan juga ada ini ya, wabah corona yang mengharuskan kita kayak cuci tangan ya, kayak gitu. Dan di dalam wudhu kita cuci tangan ya, bahkan cuci muka, basuh telinga, kaki. Nah, mereka tuh jadinya responnya, wah bagus ya, terus wah hebat ya, gitu-gitu. Kayak mungkin mereka ngeh lah bahwasanya ini tuh baik gitu loh, Islam tuh baik, nggak seperti yang dibicarakan di media kayak gitu. Jadi kita bisa mengenalkan Islam seperti itu. Orang-orang Jepang kan juga kayak penasaran, kenapa sih harus pakai jilbab, kenapa sih kita sholatnya banyak banget 5 kali sehari, kenapa sih gitu kan, kenapa sih ada puasa ya 1 bulan penuh, bahkan ada yang kayak kaget, mati dong sebulan penuh puasa gitu. Kita jelasin ya bahwasanya ada iftar, ada buka puasa, ada sahur gitu, persiapan kita untuk puasa di siang harinya seperti itu. Kalau kita jelasin seperti itu kan mereka ngerti gitu, makanya sukanya di situ, kita bisa mengenalin Islam gimana gitu guys. Ya cuman itu aja sih poin yang aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman kalian. Oh ya, aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah kata. Teman-teman bisa kritik aku dengan kritik dan saran yang membangun di bawah ya, supaya bisa bermanfaat untuk aku dan teman-teman yang ingin ke Jepang maupun teman-teman yang baru datang ke Jepang. Terima kasih, assalamualaikum. Beberapa